Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-kiram ala niyatin salihah wa khususan ila hajatina wa hajatihim. Syahidillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membacakan surah Al-Baqarah mulai dari ayat 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم.
Insyaallah. Syukran akhina. Alhamdulillah, syukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, Tuan Imam, hadirin hadirat, ahli panel, kekanda, ayahanda saya, kedua orang doktor yang mendidik saya. Alhamdulillah hari ini dapat bersama-sama kita ni hari ini doktor. Alhamdulillah, syukur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tamanya terima kasih yang hadir pada petang ini. InsyaAllah nama pun forum santai, jadi santailah kita pada petang ini. Walaupun tajuknya berat, kita bercakap mengenai alam barzah. Untuk makluman, alam barzah ini sebelum ini kita ni pernah sudah mengatakan. Hari itu pada 15 hari bulan Januari kita ni berkatakan sudah lebih 30 hari yang lepas. Tadi sudah membicarakan sedikit sebanyak mengenai alam barzah, dan hari ini kita sambung lagi pembicaraan kita mengenai alam barzah. Masya Allah wa tabarakallah, hari ini kita sudah banyak cakap pasal persiapan kita untuk menghadapi kematian, bagaimana keadaan seseorang bila sakaratul maut itu, dan apa amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi sebagai hari inilah doktor, kita hari Minggu kita, tapi dalam hari Minggu pun kita mencari ilmu, jalan yang memudahkan kita untuk menuju syurga. Sebagai mukaddimah pada doktor, apa yang boleh kita cakap mengenai bahagian kedua tamasya alam barzah ini? Silakan sebagai mukaddimah forum kita pada petang ini. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qadwa innaka bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram ustadzuna al-fadil Profesor Mulia Dr. Haji Abdurrahman Aki selaku guru kita bersama. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, sehatkan tubuh badannya sehingga kita dapat memperoleh ilmu insyaallah. Akhirnya Ustaz Rifat sebagai moderator kita kali ini, khasnya kepada penganjur forum kita yang hari ini saya dengar ada 4 sesi ya. Sesi pertama itu muslimah, jadi tentu semua muslimah. Sesi kedua tadi muslimin muslimah, jadi digabung. Lalu sekarang sesi ketiga, artinya sudah pengalaman ini sesi ketiga. Lalu insya Allah selepas ini pun ada sesi keempat. Baik, jadi kalau sudah punya 4 sesi, saya kira ini adalah terima kasih. Ini adalah sesi ketiga. Insya Allah di sesi ketiga ini kita akan meneruskan mungkin 1 bulan yang lalu sudah pada. Jadi kita sudah membincangkan tentang sesi tamasya ke alam barzah 1. Sampai sekarang ini mungkin ada soalan dulu kepada kita hadirin hadirat yang tentunya dulu pernah hadir. Sudah merasakan tak kita sudah bertamasya ke alam barzah? Tentu jawabannya belum kan? Memang kita belum semua ke sana. Karena itu sebelum kita sampai di sana perlu ada persiapan persediaan kita agar sampai di sana nanti tidaklah kita bingung kemana arah tuju kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan
perjumpaan kali ini Allah bagi keredaannya, berkati kita semua, dan insya Allah Allah bimbing kita agar dapat menjalankannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk beribadah sehingga ibadah kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah forum tamasya ke alam barzakh, lebih tepatnya sekarang kita akan masuk juga ke alam akhirat dalam perbincangan kita kali ini. Maka dalam sebuah peristiwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau dilihat oleh jumhur, oleh sebahagian besar para ulama, ketika beliau sudah wafat, para sahabat melihat beliau, lalu sahabat bertanya, wahai Umar, ma fa'ala rabbuk, apa yang Tuhanmu lakukan untukmu? Jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ghafarani Allah wa tajawaza anni. Allah telah mengampunkan semua kesilapan, kesalahan yang telah kulakukan di dunia. Lalu sahabat-sahabat dalam mimpinya bertanya, abi adlika, apakah karena faktor keadilan yang kau lakukan di dunia? Au bi karamika, atau karena kemurahanmu? Au bi zuhdika, atau karena kezuhudan? Lalu Sayyidina Umar menjawab, la, lamma wada'tumuni fil qabri, saat kalian menaruh jasadku di liang lahat, fataraktumuni wahidan, lalu kalian meninggalkanku seorangan di dalam, faja'a ilayya malakani muhiban, tiba-tiba datang dua orang malaikat yang sangat menakutkan diriku, fa'ajlisani wa yasta'iddan ayyas'alani, lalu kedua malaikat itu mendudukkanku dan mereka bersedia untuk bertanya kepadaku di dalam kubur. Fasami'tu munadin yaqulu, tiba-tiba aku mendengar suara memanggil berkata, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, la tukhawifahu abdi, jangan engkau bagi takut pada hambaku ini. Qad ghafartu dzambahu, aku telah mengampunkan kesilapan dosanya. Wa tajawaztu anhu, dan aku telah melampaui, tidak mengambil berat terhadap segala apa yang sudah dilakukan. Mengapa demikian? Li'annahu fid dunya, karena di dunia qad rahima usburan wa rahimtu fil uqbah, di dunia hambaku ini telah berkasih sayang, telah menyayangi seekor anak burung, maka saat ini aku menyayangi dia. Jangan kalian buat dia takut, tanpa ada soalan mungkar dan nakir. Kita ketahui bahwa alam kubur di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam kitab Syarah Al-Mawa'izul Usfuriyah, dijelaskan bahwa pada suatu saat Nabi melalui kumpulan orang yang sedang tertawa. Banyak mereka tertawa. Lalu Nabi berkata, "Lau araftum ma arafuni." Jika kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, maka kalian pastilah akan sedikit tertawa, wa bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Apa rupanya yang Rasulullah SAW ketahui di antaranya itu adalah qalal kubur. Kubur berkata, ana baitul gurbah, aku ini adalah rumah keterasingan. Kita terpisah dengan suami,
terpisah dengan istri, terpisah dengan anak, terpisah dengan ibu bapak, dengan kawan. Gurbah, benar-benar adalah rumah keterasingan, sorangan kita di dalam. Wa ana baitul wahdah, aku ini adalah rumah di mana kalian tidak memiliki kawan, tidak memiliki partner, tidak memiliki teman. Wa ana baitul turab, aku ini pula, kata kubur, adalah rumah tanah. Semua ke arah kiri ada tanah, kanan pun tanah, ke atas kita lihat tanah, ke bawah pun semua tanah. Tak ada satu penerang pun di dalamnya. Wa ana baitul wahsyah, dan aku ini rumah di mana segala ketakutan itu ada. Ini rupanya yang baginda Rasulullah SAW tahu. Wa nahnu la na'rif, kita tidak tahu. Maka yang terjadi apa? Kita terkadang tertawa terus hidup kita. Jarang sekali mata kita ini mengeluarkan air mata karena takut, seperti mana Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu indama marra ala qabrin, ketika beliau lewat di atas kubur Bah Bakar lalu menangis. Fasa'aluhu ashabahu, lalu para sahabat bertanya, ya Utsman, lima tabkun, lima tabki, mengapa engkau menangis? Indama tamshi al qabr, ketika engkau melewati kubur. Faqala Sayyidina Utsman, wa kaifa la abki ashabi, bagaimana mungkin aku tidak akan menangis wahai sahabat-sahabatku? Kalau kita sudah mati, memang tak ada seorang pun akan mendengarkan kita bersama kita di alam kubur. Kita seorangan bertanggung jawab bersama, nanti akan menjawab soalan munkar dan nakir. Itulah penyebabnya aku menangis. Dan kita setiap hari, mungkin dalam satu hari kita berapa kali melewati kubur, dan kita terkadang tertawa. Ya, kita terkadang tidak mengambil peduli bahwa kita pun akan mati, akan dikuburkan di dalam tanah itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi persiapan tentunya untuk sampai ke alam itu, mari kita sama-sama memperhatikan. Satu kata kunci yang Sayyidina Umar bin Khattab tadi, mengapa beliau diampunkan, adalah karena menyayangi seekor anak burung. Bagaimana kalau kita sekarang berkasih sayang? Tentu kasih sayang ini yang paling utama. Sebab kalau kita berkasih sayang di dunia, fa insyaallah Allah akan menyayangi kita. Bahkan Allah jaminkan kita dalam hadis yang dibacakan tadi adalah, aku akan perintahkan seluruh penduduk langit untuk menyayangi kita yang sedang berkasih sayang di atas dunia ini. Baginda Rasulullah SAW memberikan satu metode, satu cara bagaimana supaya kita lebih mudah berkasih sayang, lebih mudah saling mencintai lillah. Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan satu metode, jika kalian lakukan maka kalian akan berkasih sayang dengan saudaramu, bahkan dengan musuhmu sekalipun. Apa metodenya? Ufshus salam bainakum, sebarluaskan salam antar kalian. Ila man arafta wa illam ta'rif. Jadi kalau kita ingin berkasih sayang, maka salam janganlah kita berhenti mengucapkannya. Kepada siapa? Kepada siapa yang kita jumpai, walaupun kita tidak mengenalinya. Jumpa di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di demol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jangan sampai kita berhenti. Nah, ini metode yang baginda Rasulullah SAW ajarkan, sehingga salam ini menunjukkan betapa kasih sayang itu akan muncul dalam diri kita. Seekor anak burung saja dikasih sayangi, dia membawa kepada soalan kubur tidak dijumpai oleh Sayyidina Umar. Apatah kalau kita sayangi saudara kita? Yang paling mustahak disayangi siapa? Istri kita, suami kita, anak beranak kita, saudara mara kita, ibu bapak kita, juga kepada guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah satu mukadimah yang cantik itulah persiapan kita sebenarnya. Ialah dalam kita ketakutan kita menghadapi dunia di dalam kubur itu, di dalam barzakh itu. Ketika itu tidak ada lain yang kita mengharapkan melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
dengan menyifatkan kasih sayang yang dikongsikan oleh doktor tadi, rahmat Allah turun sehingga kan tidak jadi soalan daripada dan penyakit. Itu yang kita harapkan. Dan doktor, profesor doktor, kita di dalam kubur kita macam-macam tadi, gelapnya, disitulah rumah, ketakutan, macam-macam kekecauan. Dan apabila kita daripada alam kubur tidak berhenti di sana sahaja, kita dibangkitkan, kita hidup di dunia akhirat yang dimana adanya siratal mustaqim, ditimbang segala amalan kita. Jadi ini proses kehidupan yang panjang sebelum kita masih hidup di dunia yang sementara ini. Selepas ini ada kehidupan yang terlalu panjang sebelum kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan sedaripada awal ini sepatutnya kita lakukan agar Masya Allah rahmat Allah kita miliki untuk kehidupan kita seterusnya ini. Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang dihormati Dr. Harapandi dan mau disebut apa ini, saudara atau murid? Murid. Karena anak saat muridnya marah. Di dunia saudara Rifat dan tadi pembaca Al-Quran yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi berkaitan dengan apa tadi yang ditanyakan oleh moderator, berkaitan apa yang perlu disiapkan untuk alam barzakh itu alam kubur. Nah, jadi saya meneruskan lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Harapandi tadi berkaitan dengan Sayyidina Umar. Ini juga tentang Sayyidina Umar. Jadi pada tahun ke-6 daripada hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong anaknya Ibrahim. Menggendong anaknya Ibrahim. Ibrahim ini sedang nazar dalam umur 16 bulan. Umur 16 bulan. Ketika nazar begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menangis. Dan lalu karena menangis tersebut Rasulullah SAW berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, aku tidak mempunyai apa-apa kekuasaan untuk mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sudah keputusan Allah. Saya tidak boleh berbuat apa-apa. Saya tidak boleh berbuat apa-apa terhadap apa yang sedang engkau lakukan sekarang. Tapi nanti kalau kami masuk ke dalam kubur, katakan di dalam kubur, kalau datang dua orang malaikat, katakan bahwa Allah Tuhanku, Abi ayahku adalah Rasulku, Abi ayah Muhammad SAW adalah Rasulku, Alkitab adalah imamku. Tengok apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam keadaan sedih begitu. Sayyidina Umar ketika mendengar perkataan begitu, terus dia juga menangis. Sayyidina Umar ketika melihat yang demikian apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anaknya Ibrahim tersebut, menangis juga dia dengan menangisan ratapan yang luar biasa didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, sesudah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa kamu sampai menangis seperti begitu? Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ini anak tuan seperti begitu, dahsyatnya nanti di depan ini masih kanak-kanak kan, tapi di sana dia senang, insya Allah akan baik. Kenapa? Karena ada pertanyaan di sana, jawabannya Muhammad, Abi ayahku adalah Rasulku. Nah, seperti sekarang aku ini siapa? Umar anak Khattab ini siapa? Siapa yang akan menjawab nanti? Siapa yang akan memberitahukan kepada malaikat munkar dan nakir tadi? Seperti dikatakan tadi oleh Dr. Harapandi bahwa Sayyidina Umar di sana tidak ada yang boleh menyelamatkan dia. Kalau hanya dengan mengasihi seekor burung yang anak burung tersebut. Lihat bagaimana dahsyatnya. Nah,
Di sini Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa memang alam kubur adalah hak. Karena Nabi berkata kepada Ibrahim umurnya 16 bulan. Umur Ibrahim 16 bulan di sana. Mananya dia tidak tahu apa-apa, tapi sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, nanti kamu kalau di dalam kubur datang 2 orang, maka kamu jawab seperti begitu. Ya, yang kita lihat. Nah, itulah cerita Sayyidina Umar. Karena kalau kita lihat, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka apa yang terjadi dengan manusia tersebut? Seandainya seorang itu adalah seorang yang beriman, maka orang tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan bercahaya. Kemudian mewangi dengan badannya yang wangi-wangian yang sedap, diciumnya wanginya tersebut. Kemudian dia akan dalam keadaan yang putih bersih semuanya dan diangkat ke langit. Diangkat ke langit sampai di langit yang pertama. Sampai di langit yang pertama diperhatikan oleh penghuni langit yang pertama, yaitu para malaikat di sana, dilihat ada orang yang putih, ada orang yang wangi, harum datang dan indah dia datang. Ketika dilihat, akhirnya mereka semuanya mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan masuk. Akhirnya masuk, naik terus ke aras. Sampai di aras, istilahnya di sini melapor diri. Melapor diri sampai di aras, melapor diri di sana bahwa dia ini akan menjadi ahli surga. Selepas itu maka diturunkan kembali dan dia dimasukkan ke dalam kubur. Kalau jasadnya masih tetap, jasadnya memang sedang ada di dunia. Tapi ini rohnya dibawa sampai di alam kubur. Ketika dimasukkan ke dalam alam kubur tersebut, dia dalam keadaan seperti begitu. Nanti di alam kubur memang 2 malaikat itu akan datang, Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar sendiri melihat bagaimana Munkar dan Nakir tersebut adalah sosok yang menakutkan, sosok yang menakutkan seperti begitu itu diriwayatkan. Tetapi kalau yang orang-orang beriman yang lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu tidak seperti menakutkan tersebut. Karena apa? Orang yang beriman tadi akan dalam keadaan yang baik ketika akan ditanya dengan senyum. Dengan senyumnya karena tahu siapa yang ditanya itu. Kemudian nanti dalam pertanyaan tersebut orang-orang yang beriman dengan amal-amal mereka yang baik, dia hanya diam. Orang tersebut hanya diam. Siapa yang akan jawab? Bacaan Quran dia, puasa dia, sembahyang dia, sedekah dia. Mereka yang akan jawab. Dia hanya diam saja, macam bos. Bos siapa yang jawab? Ini selalu sedekah, ini selalu baca Al-Quran, ini selalu menangis dengan baca Al-Quran, ini selalu berpuasa. Itu yang akan dijawab. Maka sesudah itu di kuburan di sana akan menjadi raudhatan min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman surga. Ini oleh untuk orang yang beriman. Seperti begitu berlaku. Yang ada di dalam barzah seperti yang demikian. Sebaliknya orang kafir yang tidak beriman tidak mati dalam keadaan gelap. Kemudian baunya bau busuk, peringkaran dengan semua yang ada tidak menyenangkan. Masuk diangkat ke langit, tapi sampai di langit yang pertama sebelum pintunya dibuka, 2 sudah dihempaskan. Kami tidak mau menerima engkau. Kami tidak mau menerima engkau. Akhirnya dikembalikan ke kuburannya. Di kuburan tersebut maka akan dilihat 2 orang malaikat yang sangat menakutkan. Dia tidak boleh menjawab apa soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat tersebut. Dan akhirnya kuburnya menjadi hufrah min hufari, lubang daripada lubang-lubang neraka. Ini disebutkan. Kalau surga tadi disebutkan taman, raudhah. Tapi kalau neraka disebutnya lubang. Karena kalau kita lihat neraka itu dia berurus ke bawah. Kalau surga meluas. Kalau surga meluas. Makanya di sini lubang-lubang yang ada di neraka tersebut. Waliyadu
billah. Itulah yang kita lihat bagaimana alam barzah, yaitu di dalam kuburan tersebut. Karena barzah ini memang mesti dilalui, oleh manusia. Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa ad-dunya murtahilatun. Dikatakan seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan sahabat akan pergi pagi rumah sahabat Rasulullah di Masjid Madinah. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah dilalui oleh jenazah. Ada jenazah dibawa oleh para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzal mustarih au mustarah lahu." Orang ini, jenazah yang ada di bawah ini adalah mustarih atau mustarahat lahu. Orang ini berehat atau ada orang lain yang rehat daripadanya. Akhirnya ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, manil mustarih? Wa manil mustarah lahu?" Siapa yang mustarih, yaitu yang berehat, dan siapa yang mustarah lahu? Itu mana orang lain yang berehat. Mustarih di sini adalah ini orang-orang yang beriman. Dia sudah mengamalkan amalan-amalan yang ada di dunia selama ini. Nah sekarang dia tinggal rehat. Rehat dia akan masuk ke dalam kubur tersebut. Di dalam kubur dia berehat. Kemudian kita berehat sama seperti kita rehat, istirahat. Mananya senang, dalam keadaan senang. Yang seorang lagi mustarahah lalu, ini rehat orang lain yang rehat. Karena dengan kematiannya maka orang lain atau makhluk lain tidak terancam. Mereka tidak terganggu dengan orang ini. Karena ketika dia masih hidup, orang lain terganggu. Makanya selepas dia mati, orang lain tidak terganggu. Hanya dua saja. Jadi orang meninggal dunia seperti itu, yaitu al-mustarih dengan al-mustarah lahu. Sayyidina Ali ini mengatakan bahwa dunia murtahilatun, dia akan pergi, mudbiratun, mudbirah. Perginya dia lari pergi, meninggalkan kamu. Sedangkan akhirat juga murtahilatun, pergi, mulai. Kan penciptaan manusia dengan penciptaan dunia sebelumnya. Murtahilatun juga, tetapi yang ini mudbirah, datang. Kematian dia akan datang, dunia tadi akan pergi. Heran kata Sayyidina Ali, kenapa dia lebih mendahulukan orang yang pergi daripada orang yang akan datang? Sepatutnya dia memulakan atau mendahulukan yang akan datang. Yang pergi sudah biarkan begitu. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, dikatakan di sini bahwa kulun, setiap daripada yang dua tadi, banun, dia mempunyai anak. Yang dunia punya anak, yang akhirat punya anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia yang meninggalkan kamu. Kamu ditinggalkan oleh dunia tersebut. Sedang akhirat dia akan datang. Maka jadilah kalian menjadi anak dunia. Karena apa? Hadhihi dunia, katakan di dunia. Dunia ini adalah disebutnya sebagai punya hakul al-amal. Ada di sini amal bila hisab. Di dunia ini hanya ada kerja, ada amal, ibadah, tanpa ada pengiraan. Tetapi akhirat di sana adalah al-hisab bila amal. Di akhirat nanti akan ada pengiraan, dikira semua apa yang kita lakukan, dan di sana tidak ada amalan. Di akhirat tidak ada sembahyang, di akhirat tidak ada majlis ilmu, di akhirat tidak ada puasa, di akhirat tidak ada sedekah, di akhirat tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul, sudah tidak ada di sana, tidak ada. Yang ada di sana dikira, pengiraan. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tidak lakukan, apa yang kamu tidak buat, itu saja di akhirat. Amal-amal sudah tidak ada. Nah di dunia ini seperti yang Ali cakap tadi, di sini adalah tempat beramal. Di tempat beramal maka kita melihat amal tersebut yang akan membawa kita kemana? Mau ke kiri, ke kanan kah, atau mau
ke kiri dengan amal tersebut. Karena kalau kita lihat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa di dalam menghadapi akhirat tadi, apa akhirat yang ada dan hidup di dunia ini hanya ada tiga golongan. Tiga golongan. Yang pertamanya zalimun li nafsihi, yang keduanya muqtasidun, yang ketiganya sabiqun bil khairat. Tidak ada empat dan juga tidak ada dua. Jadi amal untuk mendapatkan akhirat hanya seperti itu. Persiapan kita untuk akhirat hanya ada dengan tiga. Yaitu pertamanya adalah zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri. Hidup di dunia dia tidak beramal, tidak melakukan sembahyang, tidak melakukan puasa, tidak bersedekah, tidak melakukan haji, walaupun sudah haji sepatutnya dia wajib. Nah, ini namanya zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi, tapi semuanya nanti kita lihat akan masuk surga. Nah, sebagaimana di akhir ayat. Tetapi dia ini zalimun. Zalimun li nafsihi, dia menganiaya dirinya sendiri dan dia akan kena hukum. Yang keduanya muqtasid. Muqtasid ini separuh. Dia melakukan agama, dia melakukan ini, tetapi masih menginginkan keduniaan, masih mengingatkan ke dunia. Dia melakukan sembahyang, dia melakukan puasa, dia bersedekah, tetapi masih cakap-cakap tentang dunia. Di sini muqtasid. Makanya muqtasid ini paruh, tengah-tengah. Muqtasid dalam ilmu kan sebenarnya ilmu iktisad. Iktisad ini pertengahan. Jadi di tengah-tengah. Kan disebutkan sampai Imam Ghazali sendiri dia membuat kitab tulisannya muqtasid itu iktisad. Maka dia itu pertengahan. Dia ada tapi masih ada ke dunia. Yang tadi yang pertama tentang ibadah, tentang apa? Dia tidak buat apa-apa. Dan yang ketiga ada sabiqum bil khairat. Dia ini berlomba-lomba, melakukan lomba-lomba untuk berbuat baik, untuk berbuat yang baik. Yang di sini mereka ini akan masuk surga juga dalam keadaan yang berlomba-lomba, seperti itu. Nah, persiapannya tadi adalah amal. Persiapannya yang ada di sini adalah amal kita untuk bagaimana kita masuk ke dalam surga. Karena amal itulah yang membuat kita di mana tempatnya. Hanya amal tersebut tidak semuanya. Kita dari sekian banyak amal kita yang masih diterima hanya satu. Mungkin tadi cerita Sayyidina Umar seperti begitu kan. Keadilan Sayyidina Umar bagaimana? Memang adil Sayyidina Umar. Kepimpinan Sayyidina Umar memang pimpinannya hebat. Kezuhudan Sayyidina Umar memang sangat zuhud. Tapi itu yang bukan memasukkan dia ke dalam surga. Yang memasukkan ke dalam surga hanya apa? Bekas siksa burung. Hanya itu yang diterima oleh Allah. Makanya kita lakukan apa saja kebaikan. Makanya dalam hadis ini, la tuhqiranna sadaqah, jangan kamu meremehkan, menghentikan sedekah, walaupun hanya Anda memberikan separuh biji korma. Bagus saja. Berbuat baik, bagaimana? Lakukan. Jangan dikira ini begini, tidak. Karena tidak tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Jadi saya tertariklah tadi sedikit kisah pasal wafatnya anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibrahim di dalam kandungan. Ketika itu kata Prof tadi sedikit lari dalam soalan menarik. Saya tiba-tiba terfikir. Sayyidina Umar menangis pasal kalau Sayyidina Ibrahim tidak ada apa. Dia ada jawapan tadi, Abi Muhammad, di ayahku adalah Muhammad. Kalau kita ini sama, kita tidak ada apa-apa. Jadi mungkin bagaimanakah kita hari ini selalu mengadakan tahlilan, bacaan Al-Quran untuk keluarga-keluarga kita yang telah wafat, yang berada di alam lain dengan alam kita. Jadi adakah amalan yang kita sedekahkan, tahlil, kita dibaca Quran ini boleh membantu ahli keluarga kita, ayah dan bunda kita, ibunda kita yang telah wafat ini, adakah boleh membantu untuk meringankan ataupun meluaskan kuburan mereka sebagai riyadul jannah itu tadi ataupun pintu kepada syurga? Silakan. Syukran. Ya, seperti yang tadi Prof ungkapkan juga cerita dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan seperti yang saya ceritakan di awal pula terkait bagaimana Sayyidina Umar kemudian malaikat Munkar Nakir tidak jadi bertanya di dalam kubur,
karena kasih sayang beliau terhadap seekor anak burung. Kalau melihat dari kes dua cerita dari Sayyidina Umar, ini berarti apa yang ditanyakan oleh moderator ini adalah satu peluang besar buat kita semua. Imam Al-Ghazali menulis satu buku yang bertajuk Ayyuhal Walad. Ini adalah permintaan seorang muridnya yang telah berkhidmat kira-kira sampai 30 tahun bersama Sayyidina Ali. Lalu tiba-tiba muridnya setelah berkhidmat 30 tahun, beliau berkata, bersurat kepada Imam Ghazali, "Wahai guruku, aku minta engkau menulis satu risalah khas untuk diriku." Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Tidak cukupkah engkau bersama diriku selama 30 tahun? Coba kamu lakukan semua apa yang sudah kau dapatkan, maka itu sudah cukup." Tetapi kata muridnya itu, "Ini aku ingin sekali engkau menulis untukku, wahai guru." Nah, di antara isi dari kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang bertajuk Ayyuhal Walad tadi, ada dua orang ulama besar di dalamnya yang bernama Syaqiq Al-Balkhi, memiliki murid bernama Hatim Al-Asam. Kedua orang, guru dan murid ini berinteraksi, saling bersama, berkhidmat selama 37 tahun. 37 tahun bersama seorang guru yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Lalu Syaqiq Al-Balkhi berkata kepada muridnya Hatim Al-Asam, "Wahai muridku Hatim Al-Asam, selama 37 tahun engkau bersamaku, apa yang kau dapatkan?" Kan soalan yang wajar kan? Apa yang kau perolehi selama 37 tahun bersamaku? Lalu Syekh Hatim Al-Asam mengatakan, "Wajadtu thamaniya fawaid." Aku memperolehi 8 faedah dari kebersamaan kita. Yang paling utama ada hubung kaitnya dengan yang ditanyakan oleh Ustaz Arif sebagai moderator kita adalah ra'aitun nasa yuhibbuna ba'duhum ba'dah. Aku melihat semua manusia saling mencintai antara satu dan lainnya. Kita sebagai suami cinta dan sayang kepada istri kita, kepada anak beranak kita, kepada saudara mara kita. Demikian pula istri sangat sayang dan cinta kepada suaminya. Ya, kita saling mencintai. Lalu katanya, orang-orang yang saling mencintai ini akan sampai pada hadnya. Salah satu di antara mereka akan ada yang pergi lebih awal, lalu satunya tinggal di dunia. Maka ketika itulah terputus rasa kasih, sayang, cinta yang ada di dunia. Ketika sakit suaminya dilayan baik, ketika istrinya sakit pun dilayan baik. Namun setelah meninggal, suami menghantar istrinya ke kubur. Setelah didufina, dikuburkan, selesai sudah urusan dunia. Maka kata Syekh Hatim Al-Asam, "Fawajadtu," lalu aku dapatkan semua ini ada haknya. Kebersamaan kita ada haknya. Forum kita ini nanti pukul ditentukan ada pula haknya. Walaupun akan berganti forum lain, tapi haknya itu ada. Maka katanya, fatafakkartu, lalu aku berpikir, kira-kira ada tak satu kawan yang mau mendengarkanku bersama aku masuk ke dalam kubur ini? Aku cari, tak ada. Istri walaupun sangat cinta kepada kita, sayang kepada kita, tak ada cerita istri itu mau dikuburkan bersama suami yang meninggal. Ada tak? Tak ada. Demikian pula suami, tak ada cerita suami begitu istrinya meninggal dikuburkan mau bersama. Nah, kecuali kalau mati bersama. Ya. Itu selesai sudah katanya, tak ada lagi kereta yang baru kita beli, selesai tinggalkan ini.
Rumah baru kita bina pun selesai, tinggalkan di dunia. Anak kita yang sangat kita sayangi pun selesai, tinggalkan di dunia. Bahkan istri, suami yang saling mencintai pun selesai. Lalu aku dapatkan, kata Syekh Hatim Al-Asam, wajadtu wahidan, aku jumpai satu perkara yang mampu mendengarkan kita, membersamai kita di alam kubur hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu katanya? Amalan salihah, qiraatul Quran yang sentiasa kita baca pagi, tengah hari, petang, kita sentiasa baca. Subhanallah, ini akan menjadi tadi yang akan menjawab seperti yang Prof katakan. Amal-amal inilah yang akan membantu kita menjawab soalan di dalam kubur. Kita ya santai saja, nanti amalan ini. Nah, lalu kemudian katanya fahtartu, karena aku tahu satu-satunya amal, satu-satunya kawan yang setia terus di dalam kubur sampai kita masuk surga adalah amal soleh. Aku pilih itu, kata Hatim Al-Asam. Maka itulah yang aku dapatkan pertama dari 8 perkara yang akan sentiasa bersama kita hingga masuk ke dalam akhirat. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Jangan kita meremehkan amal soleh yang sedikit. Senyum di hadapan saudara kan sekitar. Itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Jangan tak malas senyum. Syekh A'id Al-Qarni mengatakan, iftah syafataik, buka sikit mulutmu, lihat kepada muka saudaramu, senyum. Senyum itu akan membawa manfaat yang sangat besar. Murtah, dia akan membuat kita jadi bahagia. Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Al-Fawaidul Mukhtarah Lisadiqi Thariqul Akhirah menjelaskan bab pasal apa? Pasal senyuman, manfaat dari senyum. Kan orang yang melihat kita senyum bahagia kan? Bahagia tidak? Lihat suami pulang senyum, bahagia kita semua sebagai istri ya. Lihat istri kita pulang berjumpa lalu senyum, bahagia kita sebagai suami. Demikian pula sama keluarga. Nah, senyuman yang kita bagi kepada orang lain yang membuat istri kita, suami kita, saudara kita, jiran kita, kawan kita senyum itu bahagia. Lalu kebahagiaan yang didapatkan, yang dirasakan oleh orang yang kita berikan senyum tadi, itu akan tercipta 70 malaikat. 70 malaikat yang Allah tugaskan yastaghfiruna lak, yang akan beristighfar untukmu minat dunia hingga kan kita masuk ke alam surga. Kita masuk ke surga, malaikat ini beristighfar terus untuk kita. Subhanallah. Apatah kalau kita baca Quran, likulli harfin hasanah wa kullu hasanatin tamtanuha asyara. Ya, setiap huruf Quran kita baca satu kebajikan dibagi 10. Alhamdulillah di hari ini kita sudah merasakan qiraah Quran tadi oleh hadir kita luar biasa, suaranya indahnya qiraahnya. Ini tentunya akan yang mendengar pun mendapat pahala, apalagi yang membaca. Jadi jangan kita malas membaca Al-Quran. Fa insyaallah dalam masa yang tidak lama lagi, dalam 2 bulan dakhala Ramadan. Ja'a Ramadan ilaina. Ramadan akan datang kepada kita. Syahrul Quran, bulannya Quran. Jadi Quran yang ditaruh di atas, jangan ditaruh di atas terus. Pegang, baca Quran itu. Sebab nanti di kubur akan menjadi yang akan membantu kita menjawab soalan dari munkar nakir. Jadi ibda hayataka bil Quran, wahtim hayataka bil Quran. Mulaikan hidup kita pagi hari dengan Al-Quran. Akhiri setiap malam sebelum kita tidur jangan tak lupa Al-Quran. Yang terjadi pada kita sekarang ini apa? Di masa modern, era modern ini, ibda hayataka bi mobail, wahtim hayataka
kita yang insya Allah sentiasa berforum, sentiasa ikut majelis ilmu, setiap kali kita buka mobile kita Bismillahirrahmanirrahim, tutup Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau puluhan kali, ratusan kali kita buka mobile dalam satu hari, maka itu pun ratusan kali kita baca Bismillah, ratusan kali kita baca Alhamdulillah. Jadi Quran terus kita baca walaupun kita yang dibuka mobile. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi poinnya adalah apa saja amalan yang kita lakukan, qiraatul Quran, bahkan tadi senyum. Dan jangan lupa kalimat pertama yang saya pakai tadi, passwordnya. Kalau kita ingin berkasih sayang sama kawan kita, sama saudara kita, sama orang lain, orang yang tidak kita kenali sekalipun, Rasulullah katakan ucapkan salam kepadanya. Ila man arafta wa illam ta'rif. Kita biasa yang sudah kenal saja. Jumpa Ustaz Rifat, Assalamualaikum Ustaz Rifat. Bagi yang kita tidak kenal, mulut kita bisu, tidak mampu mengucapkan Assalamualaikum. Coba bayangkan, kita parking di mana? Biasanya kita parking di mall, dua kan di sana, B1 B2. Kita parking di dua. Berarti ada lift ini sudah naik dari B2. Basement ya. Kita tekan, terbuka. Lalu kita masuk, ada orang di dalam. Kira-kira Assalamualaikum tidak? Tak ya, kita diam, pura-pura sibuk dengan mobile. Padahal mobile kita tak ada signal. Sibuk dengan mobile. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang berkasih sayang kalau kita tidak mau mengucapkan Assalamualaikum baru di mall. Nah, biasakan Assalamualaikum jumpa di mana saja. Jangan tak lupa Assalamualaikum. Ya, kepada yang kita kenal, juga kepada yang tidak kita kenali. Assalamualaikum di luar rumah, masuk rumah jangan lupa. Sampai masuk rumah lupa Assalamualaikum. Keluar rumah pun lupa. Senyum pun tidak. Kenapa dengan keluarga kita payah senyum? Kenapa dengan ibu bapak kita payah senyum? Kenapa dengan suami dan istri payah senyum? Sedangkan jumpa jiran senyum, jumpa kawan dia pun senyum. Sampai rumah tak dapat senyum. Subhanallah. Jadi walaupun sikit amalan itu jangan dilihat sikit. Ibadah itu oleh Rasulullah SAW bahwa ibadah ini makan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Semua amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Sayang kepada anak kita, ibadah yang tak terhingga. Sayang kepada suami, kepada istri, kepada semua orang adalah ibadah yang sangat luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Bukan betul itulah. Walaupun ya, sedikit-sedikit amalan kita, itulah saham kita ke akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan lah doktor apa yang dikongsikan ini walaupun namanya ia menjadi bekalan lah untuk kita kehidupan harian kita. Kita ini sudah yalah, kata orang pun ya hari ini selalu kesana dunia sudah keluar. Yalah, dia tahulah apa nilai kita amallah dengan bagi sikap bagi umur kita yang ada. Sebab orang Islam kita yakin kita ini akan hidup setelah ini lagi insya-Allah. Jadi mungkinlah dalam kita di forum-forum santai kalau mungkin ada soalan daripada ayahanda, daripada bunda, ada mungkin soalan katanya sebelum kita ada sebenarnya ada skrip, ada soalan lagi akan ditanya. Tapi kalau mana tahu kita buat forum-forum santai sekiranya ada belum ada lah ya. Tuan belum ada tuan. Itu tadi tuan Prof lah, mungkin Prof juga bacaan tahlil untuk orang yang meninggal sampai kan, adakah boleh membantu bacaan tahlil itu? Yang boleh jawab tuan Prof silakan. Baik. Ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Bacaan tahlil ya kita. Jangan kita dulu tahlil atau apa. Kita lihat bahwa kita digalakkan untuk mendoakan orang lain, ya kan? Mendoakan apa saja doa.
Sudah kita doakan. Dengan doa tersebut, apakah kita dapat pahala juga atau tidak? Bagaimana disebutkan Rasulullah SAW, kita mendoakan orang lain. Dengan doa tersebut, apa yang kita doakan saudara kita juga akan dapat. Nah, kita juga akan dapat dari doa tersebut. Ya, kita mendoakan, ya Allah, berikanlah rezeki kepada si fulan. Malaikat akan menjawab juga, ya Allah, berikan rezeki kepada yang mendoa. Kita berdoa sebegitu. Nah, sekarang bagaimana orang yang bertahlil, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Dan orang-orang yang datang selepas mereka itu berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa saudara kami yang terdahulu. Nah, itu Al-Quran mengajar kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, bukan siapa-siapa. Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Jadi orang yang datang selepas orang meninggal dahulu, kemudian mereka berdoa, mendoakan orang yang terdahulu, itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kita membaca tahlil, mendoakan orang-orang yang lain yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup juga kita doakan, kita juga akan mendapatkan pahalanya dari doa-doa tersebut. Nah, ya kita lihat apa yang ada berkaitan dengan ini, kita sambung lagi berkaitan dengan yang tadi Pak Zakri yang meninggal dunia. Jadi di sana ada kisah, namanya kisah ini sebutnya Zulbanjanabain. Zulbanjanabain bahasa Arab lah ini. Zulbanjanabain ini artinya apa? Dua baju kain ini, tapi dia warna-warni. Kalau yang putih kan sebutnya ihram, ya dua. Tapi kalau warna-warni itu banjanab. Kalau seperti kita seperti pijama, tapi bahasa Arab banjanabain. Nah, kisah ini sangat luar biasa. Itu tentang orang meninggal dunia. Yang mana dalam kisah ini Rasulullah sendiri yang menanam anak ini. Kita sebutkan anak ini. Dia padahal umurnya baru 27 tahun. Jadi kisahnya Zulbanjanabain ini, dia adalah anak orang kaya. Orang tuanya orang kaya. Sehingga dia hidupnya dalam keadaan cukup. Pakaiannya yang bagus-bagus. Wangi-wangiannya, dia mempunyai wangi-wangian. Nah, dia punya setiap itu. Orang tahu di sini. Selalu kan, lalu di sana tempat. Ini wangi Chanel. Laki-laki yang Chanel. Nah, laki-laki yang lain lah ceritanya. Bisa disebutkan ini, ini selalu anak muda itu. Memang orang tuanya orang kaya. Sesudah itu orang tuanya meninggal dunia. Ini zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah masih ada di Mekah. Jadi orang tuanya meninggal dunia, akhirnya dijaga oleh bapak saudaranya. Dijaga oleh bapak saudaranya seperti orang tuanya dijaga. Jadi betul anak-anak ini memang anak yang luar biasa. Nah, kehidupan dunianya. Dia mendengar Rasulullah SAW diutus. Dan ketika diutus Rasulullah tersebut, dia mendengar cerita-cerita, akhirnya tertarik. Dia tertarik dan mau masuk Islam, belum masuk Islam. Dia tertarik, akhirnya sampai tertarik cerita Rasulullah, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah, dia juga tertarik. Dan ketika itu dia berumur 16 tahun. Nah, berumurnya baru 16 tahun. Jadi ketika mendengar Rasulullah hijrah, akhirnya dia meminta kepada bapak saudaranya, wahai bapak saudaraku, saya mau masuk Islam. Saya mau ikut dengan Muhammad. Saya mau ikut dengan Muhammad. Kata bapak saudaranya, tidak boleh. Kalau kamu mau ikut dengan Muhammad, aku akan haramkan semua harta kamu. Kamu tidak boleh ikut dengan Muhammad. Akhirnya dia diam juga. Nah, dia mungkin untuk berpikir. Nabi sekarang sudah hijrah. Nabi sudah hijrah. 16 tahun. Hanya masih di sekolah menengah. Kita kalau sekarang. Sudah itu lama-lama dia pikir, akhirnya dia kuatkan imannya. Wahai bapak saudara, memang saya tidak mau apapun yang berlaku, saya akan ikut Nabi Muhammad.
Saya mengajak bapak saudara juga ikut dengan saya pergi ke sana. Harta-harta semuanya ikutlah dengan bapak saudara. Tapi bapak saudaranya marah. Kalau kamu mau ikut Muhammad, kamu tidak boleh. Jangan apapun sedikit pun tidak akan aku beri. Makanya sebutnya bin janabain. Dia ini ada pakaian yang dililitkan ke badannya tersebut. Hanya dengan dua pakaian yang berwarna-warni, berwarna. Akhirnya dia pergi sendiri, tanpa guna ada kasut ada apa. Dari negerinya pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di Madinah akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW dengan baik. Hanya kan Rasulullah di masjid Nabi Madinah tersebut tidak ada tempat-tempat kecuali yang untuk ahli sufa. Hanya dia ditinggalkan, disimpan di belakang masjid. Di belakang masjid di tempat ahli sufa. Dia tinggal di sana. Artinya hidup bersama dengan Rasulullah apa adanya di sana. Sampailah pada perang Tabuk pada tahun ke-9 Rasulullah SAW untuk pergi ke utara, ke Romawi, daerah Tabuk. Akhirnya di antara yang pergi adalah si Zuljanabin. Ketika ikut di sana Rasulullah SAW mengetahui apa hakikat di Zuljanabin. Dan pada suatu malam Rasulullah SAW mengetahui bahwa Zuljanabin ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, akhirnya Rasulullah semua askar yang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan senyaplah tidur malam kan. Ya, kecuali Rasulullah SAW dibawa Zuljanabin tersebut, kemudian Rasulullah SAW mau menanam. Nah di sini periwayat hadis mengatakan ketika malam tersebut dia melihat ada cahaya seperti ada orang yang kerja. Akhirnya dia bangun, dia hampiri tersebut. Dia lihat di sana ada Umar dengan Sayyidina Abu Bakar sedang memegang lampu untuk. Terus ada di bawah kuburan tersebut ada orang yang sedang bekerja. Akhirnya dilihat oleh si periwayat tersebut, siapa yang ada di dalam? Kenapa ada di dalam? Itu Rasulullah SAW sedang menggali kuburnya dengan tangannya sendiri. Kemudian dikatakan dia tidak. Kenapa Abu Bakar dengan Umar tidak membantunya? Dijawab oleh Abu Bakar, Rasulullah tidak mau. Rasulullah sendiri ya yang melakukan tersebut. Untuk siapa orang ini? Yaitu Zuljanabin. Zuljanabin tersebut kata apa? Malaikat menerima dan Rasulullah SAW sendiri memasukkan badannya ke dalam kuburan tersebut. Dengan apa? Yang tadi ceritanya. Bagaimana perjuangan dia? Masih anak muda, 23 tahun. Dia meninggal dunia dalam umur 23 tahun yang tidak ada apa-apa. Bersama dengan Rasulullah SAW mengingati sahabat. Nah, kita disitulah. Maka kita teruskan kepada padang mahsyarnya yang ditanya tadi. Kalau aku pertanyaan padang mahsyar, kita lihat bahwa mahsyar tersebut adalah tempat berhimpun. Mahsyar ini ada tempat berhimpun. Para ulama membagikan padang mahsyar ini ada 4 jenis. 4 jenis padang mahsyar. 2 jenis di dunia, 2 jenis di akhirat. Nah, 2 jenis di dunia dan 2 jenis di akhirat. Yang jenis pertama yang di dunia ini adalah untuk orang-orang yang disebutnya Bani Nadir ketika berkhianat kepada Rasulullah SAW. Mereka ini ada diturunkan nama surahnya dalam Al-Quran, ini surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, perhimpunan. Nah, perhimpunan di situ. Di sana akhirnya Rasulullah SAW menghimpunkan Bani Nadir sehingga mereka diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Ini sebutnya hasyar yang pertama. Mahsyar yang dihimpunkan orang-orang Bani Israil, orang Yahudi tersebut, sehingga diusir dari kota Madinah. Sedangkan mahsyar yang kedua yang di dunia ini adalah salah satu daripada 10 tanda akan berlakunya hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali akan berlaku 10 perkara. Nah,
Nah, 10 perkara, diantaranya Dajjal, ada Isa, ada Khusuf, dan yang terakhir adalah api yang akan keluar dari Yaman. Api keluar dari Yaman tersebut akan menggiring manusia untuk pergi kemana? Ke mahsyar. Yang mahsyar di sini mahsyar dunia. Mahsyar dunia di mana tempatnya mahsyar dunia ini? Mahsyar dunia tempatnya adalah di Syria, di Palestina, di Baitul Maqdis, di kawasan sana. Itu adalah mahsyar dunia. Mereka akan digiring ke sana. Nah, digiring ke mahsyar dunia. Karena memang nanti hari kiamat kepemimpinan Sayyidina Isa alaihi salam itu akan ada di sana. Akan berada di mana? Di Palestina, yaitu di negeri Syam. Karena nanti di sana akan ada peperangan antara Nabi Isa dengan Dajjal, sehingga Nabi Isa membunuh Dajjal, yaitu di masjid Muawiyah namanya, Masjid Muawiyah di Damaskus. Itu nanti akan berlaku di peperangan antara Dajjal dengan Nabi Isa. Jadi sana mahsyar itu, mahsyar yang dunia. Sebelum pada mahsyar yang akhirat. Mahsyar yang akhirat ini akan ada dua juga. Yang pertamanya mahsyar yang disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairil ardi was samawat. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Bukan bumi sekarang ini. Yang mana dan juga langit. Pada hari kiamat orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau cakap bumi nanti hari kiamat akan diganti dengan bumi yang lain. Kalau begitu manusia ada di mana? Ya kan, ketika bumi diganti, sekarang manusia tinggal di mana? Nah, disebutkan di dalam pertanyaan tersebut. Kalau saya diganti, Rasulullah SAW menjawab, fil dhulmah. Mereka dalam kegelapan di bawah jasr, yaitu siratal mustaqim, di bawahnya. Jadi bumi ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Manusia ada di mana? Di sirat tersebut, di jasad atau di siratal mustaqim, yaitu apa sebenarnya ini? Jembatan. Nah, di bawah jembatan itu dalam keadaan zulmah. Sebelum sesudah itu terjadi mahsyar yang baru. Maka pada mahsyar tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu berwarna putih kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Pada mahsyar yang hanya itu putih. Karena apa? Memang sesuai dengan keadaan yang hari kiamat tersebut. Karena pada hari itu adalah yaitu disebutkan pengiraan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mesti semuanya bersih. Tetapi manusia ketika itu ada 3 kelompok. Manusia ketika pada mahsyar tersebut ada 3 kelompok. Yang pertamanya adalah orang-orang yang musyad, berjalan kaki. Yang keduanya ada yang rukban, naik kendaraan. Yang ketiganya adalah yang sunnah ala wujuhihim, yang jalan di atas muka mereka. Nah, 3. Ada 3 kelompok di padang mahsyar di sana. Padang mahsyar tersebut dalam keadaan apa? Semua manusia uratan, kufatan, gharlan. Masih manusia di padang mahsyar tersebut berkumpul semuanya dari awal sampai akhir, uratan, kufatan, gharlan. Telanjang, tidak memakai apa-apapun selipar, dan dalam keadaan gharlan di sini. Jadi telanjang dalam keadaan tidak memakai pakaian. Aisyah radhiyallahu anha yang memberitakan tentang cerita ini akhirnya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka semuanya telanjang, tidak memakai pakaian dan juga tidak buat apa-apa. Tanya Rasulullah SAW menjawab, ya seperti itu. Pada ketika itu wahai Aisyah, manusia itu tidak terpikir yang lain. Tidak ada pikiran yang lain. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa fasairati summa tufi. Pada hari itu semuanya lari. Tidak ada yang memikirkan yang lain. Hanya memikirkan nafsi,
tidak terbayang mau melihat ini dan itu. Di ketika hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Jadi 3 orang tadi, yaitu yang Musa, yang Rukban, dan yang berjalan di atas kepala mereka, di atas muka mereka tersebut. Yang di atas muka mereka ini adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ahli neraka. Makanya orang ketika itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ada orang berjalan dengan mukanya? Kita jalan dengan kaki kan? Sekarang bagaimana nanti hari kiamat itu? Dia berjalan dengan mukanya." Rasulullah SAW menjawab, "Yang menjalankan manusia dengan kaki, dia boleh menjalankan manusia dengan mukanya." Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan yang demikian. Karena mereka berjalan dengan muka tersebut ini untuk menghindar daripada penglihatan manusia. Kan akhirnya yang ada di atas kaki. Jadi orang tidak kenal siapa. Orang tidak kenal siapa sirkulasi tersebut. Tetapi orang yang tadi jalan Musa atau yang naik kapal, naik kendaraan, mereka tahu apa yang ada. Jadi nanti di hari kiamat tersebut yang akan mendapatkan salah satu tempat yang baik, yaitu para syuhada, saksi-saksi, para saksi. Saksi ini akan ditempatkan di tempat yang khusus, yang mana mereka ini akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi dalam mahkamah tersebut. Contohnya akan menjadi saksi, misalnya ada cerita Nabi Nuh, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan apa yang telah aku perintahkan kepada engkau supaya disampaikan kepada kaummu, bangsa?" Yaitu menyeru kepada Allah, menerima Islam sebagai agama mereka. Kata Nabi Nuh, "Iya, saya sudah sampaikan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan supaya mereka menyembah engkau, supaya mengingatkan mereka kepada hari kiamat." Akhirnya di mahkamah kan seperti itu. Mahkamah ada hakim. Hakim ada yang didakwa, ada yang mendakwa. Nah, sekarang ditanyakan kepada kaumnya, karena Nabi Nuh mendakwa bahwa kaumnya sudah diberitahu. Akhirnya ditanya oleh Allah, "Wahai kaum Nabi Nuh, ini Nuh sudah mendakwa bahwa dia telah menyampaikan apa yang telah aku perintahkan kepadanya. Apakah dia telah menyampaikan atau tidak?" Semua kaumnya menjawab, "Tidak. Nuh berbohong. Nuh tidak bercakap benar. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa kepada kamu. Kami mendapatkan hukum sebegini karena dia tidak memang menyampaikan apa yang diperintahkan oleh engkau kepadanya, dia tidak sampaikan kepada kamu." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bercerita kamu. Mereka menolak. Mereka menafikan bahwa engkau telah menyampaikan. Rasulullah Nabi Nuh mengatakan, "Ya, saya sudah sampaikan. Sekarang mana buktimu? Mana buktimu?" Akhirnya ditanya, kalau cari mana buktinya? Susah juga mencari bukti. Tetapi Nabi Nuh mengetahui di akhir zaman ada umat di sana yang mana mereka akan menjadi saksi Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh kepada Allah, "Wahai Tuhan, aku mau saksiku dari umat Nabi Muhammad." Umat Nabi Muhammad. Sekarang kata Allah, "Bagaimana kamu menjadi umat Nabi Muhammad sebagai saksi? Mereka datang sesudah kamu. Bagaimana mereka menjadi saksi kepada kamu?" Akhirnya dipanggil umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini memang mereka menjadi saksi walaupun datang sesudah Nabi Nuh. Kenapa mereka menjadi saksi? Karena mereka membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada kisah-kisah Nabi Nuh dengan umatnya, menyeru umatnya, dikatakan al-fasanatin illa khamsina ama, 950 tahun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka tidak menerima. Umat Nabi Muhammad membaca, tahu itu, tapi tidak semua umat. Nah, umat Nabi Muhammad banyak. Saksi semuanya diambil, tidak. Hanya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang hadir seperti forum-forum seperti ini, yang ada mendengar cerita Nabi Nuh. Orang yang tidak cerita Nabi Nuh tidak akan dipanggil. Nah, mereka yang dipanggil saksi ditempatkan tempat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada mahsyar menjadi tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, di mana hari itu tidak ada yang menaungi kecuali hanya Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, itulah kan kehidupan kita di alam barzah, kehidupan kita nanti di akhirat nanti, yang semua yang tidak hari kita harapkan mainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebagai kesimpulan lah daripada kita, insyaallah ada lagi yang munajat nanti ya, kita sambung lagi insyaallah. Jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini, bagaimana nih kita untuk, sebagai kita tahu sudah, untuk kita terus melakukan amal soleh sebagai ialah saham kita di akhirat nanti. Bagaimana untuk kita bermotivasi, sentiasa bersemangat untuk terus melakukan amal soleh untuk kita menghadapi hari selepas ini. Hidup ini tak akan lama. Kita tidak tahu bila kehidupan kita masing-masing akan berakhir. Seperti mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Kam min sahihin mata bi ghairi sababin, wa kam min saqimin 'asha ila hin." Berapa banyak orang yang meninggal, orang yang mati tanpa diketahui sebab musababnya. Dan berapa banyak orang yang sakit, sudah berapa tahun dia di katil hospital, sampai saat ini pun masih hidup. Mati tidak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasulullah SAW memberikan satu pesanan dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semaumu. Bagaimanapun cara kamu mau hidup silahkan lakukan, tetapi mesti engkau ingat adalah fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati bila Allahu a'lam bissawab. Lalu kemudian yang kedua, pesanan malaikat Jibril yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang mau kau cintai, cintailah apa saja yang mau kau cintai, fa innaka mufariquh. Tapi ingatlah bahwa kecintaan kita itu pasti akan ada had dan batasnya. Kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Karena itu pesan Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna aida ikmala iman ahadikum, belum sempurna iman kalian jika kalian tidak mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, kepada ibu bapak kita, kepada seluruh manusia. Jadi cinta yang paling utama kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang terakhir sekali, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, berbuatlah terhadap apa yang kamu mau lakukan, ma syi'ta. Tapi ingat, pada akhirnya nanti di akhirat seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi, bahwa kita akan mendapatkan balasannya. Fa in amilta khairan fi dunya fa wajadta khairan fil akhirah. Jika kita melakukan amal kebajikan di dunia, maka insya Allah kita akan memperoleh himpunan di akhirat kebajikan. Fa in amilta syarran, jika kita lakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan maksiat di dunia, maka mungkin saja yang diceritakan oleh Prof tadi, orang yang termasuk berjalan dengan mukanya karena takut, khawatir, tidak mau dilihat oleh orang lain. Berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini menjadi investasi akhirat kita. Forum seperti ini insya Allah sangat baik. Maka penganjur di sini insya Allah tempatkan di satu tempat yang khas. Kenapa? Karena menganjurkan hal-hal yang positif, yang baik. Likulli harfin, setiap huruf yang kita kaji hari ini, semua orang akan mendengarnya, semua orang dapat melakukannya. Maka betapa besarnya pahala bagi orang-orang menyediakan posisi tempat melakukan aktivitas kebajikan. Allahu a'lam bishawab. Untuk aktivitas, insyaallah, terima kasih. Mudah-mudahan inilah manfaat untuk kita, bakalan kita untuk kita hidup ini.
Dan kalau boleh cadangan, insyaAllah mungkin ada majlis kita tafrij hadis-hadis akhir-akhir masa ni. Mungkin itu mungkin manfaat sebagai kita sentiasa ingat akan hari kematian, akan kita sentiasa ingat yaumul akhirah, kerana di sanalah kehidupan kita yang kekal abadi. Tapi sebelum kita hidup kekal abadi di sana, kita bawalah persiapan secukupnya daripada kehidupan kita yang ada ini. Manfaatkanlah dengan sebaiknya seperti pesanan guru-guru kita tadi. Buatlah amal kebaikan walaupun sedikit. Moga-moga itu saham untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sahaja, banyak lagi ingin dikongsikan tetapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan jumpa di lain kesempatan. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.